Saya bantu di sana, biasanya mulai pagi, tapi siang sudah pulang. Saya juga mencoba untuk berjualan baju, yang waktu itu modalnya dipinjami oleh kakak. Kita beli di Pasar Turi waktu itu. Di Pasar Turi ada yang dari pasar besar, kita kreditkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Laksana, sudah bersuami, namanya Pak Haryono. Satu kelas mulai TK, SD, SMP, SMA sampai bekerja. Saya punya satu orang anak laki-laki yang sekarang SMA kelas 1. Alamatnya di Jalan Margo Basuki, Gang 5, RW 1 RW 1, nomor 2. Sebelumnya tahun 1994 lulus Senakma Wiyata Bakti Sengkaling bersama suami. Setelah lulus langsung bekerja di Tangerang. Kita berangkat 3 orang. Setelah itu di Tangerang selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya pulang ke Malang, terus bekerja di Batu, di peternakan juga, pegang ayam layar. Nah, setelah dari sana saya posisi berpindah-pindah bekerjanya, tapi tetap di layar. Setelah di Batu saya keluar karena kondisinya sangat minim. Saya pindah kerja lagi ke tempat lain, tapi tetap di ayam layar, itu punyanya Pak. Kalau waktu libur, karena di Telkom waktu itu juga sudah mulai berubah ke HP, banyak orang yang punya HP. Akhirnya wartel itu tutup, soalnya tempatnya juga tempat sewa. Wartelnya tutup, akhirnya saya fokus di jualan cobek. Cuman karena jualan cobek itu juga tidak terus rame, mungkin kalau hari-hari tanggal merah itu baru rame, soalnya kan ada pengunjung dari luar kota masuk ke Malang gitu, itu baru rame. Kalau saat sepi, hari-hari biasa, biasanya saya juga ambil pekerjaan lain. Waktu itu ada tempat bikin kerupuk. Saya bantu di sana, biasanya mulai pagi, tapi siang sudah pulang. Saya juga mencoba untuk berjualan baju, yang waktu itu modalnya dipinjami oleh kakak. Kita beli di Pasar Turi waktu itu. Di Pasar Turi ada yang dari pasar besar, kita kreditkan. Cuman jualan seperti itu juga ada resikonya. Mungkin ada yang nggak bisa bayar. Akhirnya saya juga lepas juga. Setelah dagangan habis, saya lepas. Terus tapi di cobek tetap jalan. Artinya tanggal merah, Sabtu Minggu saya tetap jualan. Dulu punya keinginan
Waktu itu semasa SD, keluarga saya adalah keluarga peternak yang dari kecil kita beternak ayam broiler pernah, beternak layar pernah. Jadi mungkin sudah terbiasa dengan dunia ayam begitu. Ada PS yang dikelola oleh saudara ayah saya. Kalau kita beli pakan untuk ayam kita itu biasanya pergi ke PS-nya saudara ayah saya. Di situ kita nggak langsung beli, langsung bawa pulang jadi. Jadi di situ kita mencampur sendiri dulu di tempat itu, terus kita karungin sendiri, kita bawa pulang begitu. Dari situ saya punya keinginan suatu saat saya bisa seperti ini gitu. Punya keinginan yang terbawa sampai saya dewasa, bisa punya toko yang bisa mengembangkan usaha peternakan. Lalu akhirnya lulus SMP saya sekolah di peternakan. Singkat cerita, dari saya keluar dari tempat Pak Rudi, bekerja di tempat cobek dan yang lain-lain. Nah, dari saya di cobek itu, akhirnya saya dapat informasi kalau di daerah Batu ada toko sebuah PS yang membutuhkan tenaga kerja. Waktu itu yang ngasih tahu adalah kakak saya juga, kakak lelaki saya yang ada di Telekung. Saat itu juga saya pergi ke tempat PS yang baru buka itu. Ternyata di sana pemiliknya sudah saya kenal, yaitu Pak Rudi, yang saya pernah bekerja di sana dan keluar saat Krismon tersebut. Dan saya ikut masuk di situ. Singkat cerita sampai 10 tahun saya bekerja di PS. 10 tahun ikut Pak Rudi. Ya banyak suka duka, banyak pembelajaran yang saya dapat dari cara melayani konsumen, berkomunikasi dengan mereka, kendala di lapangan bagaimana. Saya belajar dari situ. Saya keluar dari Pak Rudi karena sakit. Nah, karena sakit itu saya untuk memutuskan berhenti dari tempat Pak Rudi. Suami saya menjabat sebagai supervisor dari lulusan yang paling rendah setara SMA, dan yang lainnya teman-teman yang selevel dia itu semua sarjana. Sampai sekarang dia menjabat sebagai supervisor dengan kandang sewa di Singosari. Itu pun dengan predikat yang alhamdulillah bagus, pernah menjadi juara rekod ya. Soalnya setiap tahun kan ada rapotnya itu. Rapotnya pernah menjadi juara 2 se-Indonesia, se-Suja, di antara Suja, rekod produksi, tingkat hasil penetasan. Dari saya sendiri, setelah keluar dari Pak Rudi Desember 2014, waktu itu menjelang Ramadan, menjelang bulan puasa, saya vakum full saat puasa. Akhirnya saya izin kepada suami saya untuk berjualan pakan burung. Saya pinjam
kamar depan punya adik saya. Saya pinjam kamar depan, saya buka, saya buat seperti warung kecil gitu, sambil mencari dukungan dari teman-teman yang lain. Mereka alhamdulillah mendukung sepenuhnya. Ada teman-teman lama datang minta carikan ini itu, obat apa, pakan apa gitu, saya coba untuk bisa memenuhinya. Akhirnya saya tidak cuman pakan burung saja, saya jual polar, pakan ayam, ada juga sedikit obat burung, obat ayam, obat hewan besar. Nah, dari dukungan mereka teman-teman lama itu, akhirnya saya punya toko yang paling enggak sedikit banyak bisa membantu peternak untuk menjalankan usahanya. Dan saya harap para peternak kita juga menyadari semakin hari pakan ternak semakin naik. Kadangkala kita lihat hasil produksi juga tidak mengikuti kenaikan dari pakan tersebut, tapi suatu saat kita harus punya optimis kalau pandemi ini akan berakhir dan kita bisa mengembangkan usaha peternakan dengan bergairah lagi. Dan harapannya pasti nanti kita juga akan membutuhkan banyak sekali produksi yang kita hasilkan untuk masyarakat kita sendiri. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan ucap atau menyinggung pihak lain. Ini adalah cerita saya dari nol sampai sekarang, sampai punya seperti ini. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya, semoga bisa menjadi inspirasi kalau kita tidak boleh berputus asa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.